Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tema 7 tentang IPS dan PPKN dengan pembahasan keragaman di Indonesia. Seperti yang kita tahu, di Indonesia banyak sekali keragamannya. Ada bahasa daerah, ada pakaian adat, rumah adat, tarian, berbagai suku yang ada di Indonesia, serta agama-agama yang ada di Indonesia. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas semua keragaman yang ada di Indonesia. Jadi, silakan kalian simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Sekarang, ayo kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya bernama masjid. Hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Katolik. Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Katolik. Hari besar agama Katolik seperti Hari Paskah atau Wafat Isa Al-Masih, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Agama Kristen. Kitab sucinya bernama Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Kristen. Hari besar agama Kristen seperti Hari Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Natal. Agama Hindu. Kitab suci agama Hindu yaitu Kitab Weda. Tempat ibadahnya bernama Pura. Hari besar agama Hindu, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Selanjutnya, agama Buddha. Kitab suci agama Buddha bernama Kitab Tripitaka. Tempat ibadahnya bernama Wihara. Hari besar agama Buddha, Hari Raya Waisak, Katina, Asada, dan Maga Puja. Agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu yaitu Kitab Ujing, Kitab Sishu, dan Kitab Kyaojing. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, dan wafat Nabi Konghucu. Menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berikut ini adalah contoh persebaran beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, di wilayah Pulau Sumatera. Suku bangsa yang ada seperti suku Gayo dari Aceh, Batak Karo, Sumatera Utara, Minangkabau, Sumatera Barat, Anak Dalam, Jambi, Talang Mama, Riau, Pasemah, Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Selanjutnya di wilayah Pulau Jawa. Suku bangsa yang ada seperti suku Betawi, DKI Jakarta, Sunda, Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah, dan Yogyakarta, kemudian suku Madura dari Jawa Timur. Selanjutnya wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Suku bangsa yang ada yaitu seperti suku Bali Aga dari Bali, kemudian suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dan suku Alor dari Nusa Tenggara Timur. Wilayah Pulau Kalimantan. Suku bangsa yang ada seperti suku Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya Dayak, Kalimantan Barat, Banjar, Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Berikutnya, wilayah Pulau Sulawesi. Suku bangsa yang ada suku Sangihe, Talaut dari Sulawesi Utara, suku Ampana, Sulawesi Tengah, suku Toraja dari Sulawesi Selatan, suku Bugis, Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar dari Sulawesi Barat.
Berikutnya wilayah Pulau Maluku. Suku bangsa yang ada seperti suku Ambon dari Maluku dan suku Seram dari Maluku Utara. Berikutnya wilayah Pulau Papua. Suku bangsa yang ada seperti suku Dani dari Papua dan suku Asmat dari Papua Barat. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Keragaman suku bangsa memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Setiap suku bangsa juga memiliki logat dan dialek yang khas, sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama, di wilayah Sumatera. Bahasa daerah yang ada seperti bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu Jambi, Mentawai, dan Lampung. Kemudian wilayah Jawa, bahasa daerahnya Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Wilayah Bali, bahasa daerahnya bahasa Bali. Nusa Tenggara, bahasa daerahnya Sasak dan Sumbawa. Selanjutnya wilayah Kalimantan, bahasa daerahnya seperti bahasa Bahau, Kayan, dan bahasa Banjar. Selanjutnya di Sulawesi, bahasa daerahnya Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Selanjutnya wilayah Maluku, bahasa daerahnya Ambelau, Babar, dan Buru. Berikutnya wilayah Pulau Papua, bahasa daerahnya seperti bahasa Asmat dan bahasa Dabu. Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia menjadi beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Berikut adalah daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh, nama rumah adatnya Rumoh Aceh. Sumatera Utara, Rumah Balai Batak Toba, dan Rumah Bolon. Sumatera Barat, Rumah Gadang. Riau, Rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, Rumah Belang Bubung. Jambi, Rumah Panggung. Bengkulu, Rumah Bumbungan Lima. Sumatera Selatan, Rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, Rumah Rakit. Dan Lampung, Rumah Nuwo Sesat. Provinsi berikutnya, Banten, Rumah Baduy. DKI Jakarta, Rumah Kebaya. Jawa Barat, Rumah Kasepuhan. Jawa Tengah, Rumah Joglo. Yogyakarta, Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Jawa Timur, Rumah Joglo, Situ Bondo. Bali, Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat, Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, Sauata, Mosa, Laki Tanah. Kalimantan Barat, Rumah Panjang. Provinsi berikutnya, Kalimantan Tengah, Rumah Betang. Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Kalimantan Utara, Rumah Baloi. Kalimantan Selatan, Rumah Bubungan Tinggi. Sulawesi Utara, Rumah Pewaris. Gorontalo, Rumah Dulohupa. Sulawesi Tengah, Rumah Tambi. Sulawesi Barat, Rumah Banua Layu. Sulawesi Selatan, Rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara, Istana Kesultanan Buton. Provinsi Maluku, Rumah Baileo. Maluku Utara, Rumah Sasadu. Papua Barat, Rumah Honai. Papua, Rumah Honai. Menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pakaian adat. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada acara-acara tertentu, misalnya pesta adat atau pernikahan. Pakaian adat umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Setiap provinsi memiliki pakaian adat dengan ciri khasnya masing-masing. Ikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Wilayah Sumatera, nama pakaian adatnya Ule Balang, Aceh. Ulos, Sumatera Utara. Bundo Kanduang, Sumatera Barat. Indragiri, Riau. Belanga, Kepulauan Riau. Aesan Geda dan Aesan Pasango, Sumatera Selatan. Paksian, Bangka Belitung, serta Tulang Bawang dari Lampung. Kemudian, wilayah Pulau Jawa. Baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi DKI Jakarta, kebaya Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan besaan Jawa Timur. Wilayah Kalimantan, nama pakaian adatnya
baju perang dari Provinsi Kalimantan Barat, baju pengantin Bagajah, gamuling, baular lutut dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya, wilayah Pulau Sulawesi. Biliu, Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, baju Enggambe, Sulawesi Tengah, baju Bodo dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Selanjutnya, wilayah Pulau Maluku. Baju Cele dari Maluku, dan pakaian Manteren Lamo, Maluku Utara. Pulau Papua, pakaian adat Ewer, Papua Barat, dan pakaian adat Papua, Provinsi Papua. Menjelaskan keragaman pakaian adat dan cara pelestariannya. Setiap suku di Indonesia memiliki pakaian adat dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut mulai dari gaya, jenis kain, warna, dan aksesori yang digunakan. Pakaian adat merupakan kekayaan yang harus kita banggakan dan lestarikan. Upaya pelestarian pakaian adat yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Misalnya, anak perempuan mengenakan kebaya pada peringatan Hari Kartini. Kedua, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Kelima, mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Salah satunya adalah seni tari. Seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Berapa tarian Nusantara? Tari Ratok Jaro, tari kreasi yang berasal dari Nanggru Aceh Darussalam. Tari Tortor, berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini disajikan dengan musik gundang. Tari Piring, tari ini dimainkan dengan atraksi piring dan berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari Serimpi, tari Jawa klasik dari Jawa Tengah. Tari Balean Dadas adalah tarian adat masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah. Tari Reog, tarian daerah yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tari Lenso, tarian muda-mudi dari daerah Maluku dan Minahasa, Sulawesi Utara. Tari Pendet, tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja sih keragaman yang ada di Indonesia? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali tabel yang ada di dalam tugas ini, lalu kalian lengkapi isi dari tabel tersebut. Contoh, Aceh, nama suku di Aceh apa sih? Nama rumah adat di Aceh apa? Nama bahasa daerah di Aceh apa? Nama pakaian adat di Aceh apa? Nama tariannya apa? Dan mayoritas agama di Aceh apa? Jadi, sudah mengerti kan nak untuk tugasnya? Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran tadi dapat kalian pahami dengan baik. Sekarang silakan kalian kerjakan tugasnya dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.